Faktor apa saja yang menyebabkan wajib pajak ini keberatan? Apakah ada kekeliruan yang dilakukan oleh hakim pengadilan pajak terhadap putusan? Halo Sobat Jontex, kembali lagi bersama Maulida tentunya dalam acara Mister Pajak Podcast. Tentunya kali ini Maulida tidak sendiri, sudah bersama dengan seorang praktisi dan akademisi di bidang perpajakan dan juga merupakan salah satu dosen di perguruan tinggi swasta dan juga merupakan founder dan CEO dari High Five dan juga Jontex. Siapa lagi kalau bukan Bapak Sabar Pardamian Lumban Tobing, SEMMAKCACTL CTAP Selamat pagi Pak Sabar. Selamat pagi, Mama Maulida. Oke Pak Sabar, sudah semangat untuk memberikan Sudah ilmu hari ini? semangat, setiap hari semangat. Harus semangat, Sobat Jontex juga harus semangat selalu. Oke, Pak Sabar. Nah, di podcast sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan pemeriksaan pajak. Oke, Yang betul. kemarin sempat disinggung kalau pemeriksaan pajak itu bisa juga untuk nanti mengajukan keberatan untuk WP itu. Betul. Nah, kita akan membahas itu di Pak Sabar terkait dengan keberatan pajak. Nah, oke, yang pertama terkait dengan apa sih Pak pengajuan keberatan pajak itu? Oke, baik. Ya teman-teman ya, jadi gini. Keberatan adalah salah satu hak daripada wajib pajak di Mbak Maulida. Jadi kalau kita berbicara hak, bukan hak hanya untuk yang lain ya, terkait dengan di perpajakan itu banyak hak-hak wajib pajak ya. Hak untuk menolak pemeriksaan pun bisa, tapi nanti ada konsekuensinya loh ya. Jadi saya menolak nih pemeriksaan itu, wajib pajak punya hak untuk menolak nggak? Wajib pajak punya hak untuk tidak menyetujui semua hasil pemeriksaannya? Punya. Tapi salah satu yang mau kita bedah di podcast ini adalah tentang hak wajib pajak untuk keberatan. Jadi lebih spesifik adalah tentang keberatan, ya. Karena di keberatan ini pun nanti kita akan bahas lanjutannya tentang banding, gitulah. Jadi keberatan ini adalah salah satu upaya hukum yang dilakukan oleh wajib pajak untuk memperoleh yang menjadi hak daripada wajib pajak tersebut di Indonesia, gitu. Oke, berarti itu adalah salah satu hak dari WP ya Pak Sabar ya untuk mengajukan keberatan. Oke, nah selanjutnya nih Pak Sabar, untuk proses pengajuan keberatan pajak itu kayak gimana ya Pak Sabar? Oke, baik. Kalau kita berbicara prosesnya, ini panjang Mbak. Dan juga kita harus mengetahui juga faktor apa saja yang menyebabkan wajib pajak ini keberatan. Kan begitu? Secara umum yang terjadi di Indonesia, keberatan ini biasanya karena hasil pemeriksaan. Makanya di podcast kita sebelumnya, kalau teman-teman bisa mengikuti podcast hari ini kembali, itu akan relate gitu loh, akan sesuai gitu loh. Keberatan itu adalah salah satu faktor daripada ketidaksetujuan oleh WP terhadap ketetapan yang dilakukan oleh DCP. Ya, kalau misalnya wajib pajak itu sudah setuju terkait dengan produk hukum yang dibuat oleh si DCP Mbak, itu si wajib pajak itu saya sangat yakin 100% bahkan 1000% dia itu tidak akan melakukan upaya hukum lagi, yaitu keberatan ini. Tapi yang sangat umum terjadi adalah karena faktor daripada pemeriksaan. Memang ada faktor-faktor yang lain ya, tapi yang paling umum itu adalah keberatan akibat daripada pemeriksaan. Pemeriksaan terbit namanya SPHP dan nanti terbit lagi produk hukumnya SKP. Yang tidak disetujui biasanya itu di SKP-nya, surat ketetapan pajaknya ini. Jadi surat ketetapan pajaknya ini yang akan dibawa keberatan ke Kanwil, ya. Karena keberatan ini hanya dapat diajukan ke Kanwil, pastinya melalui melalui KPP, ya. Jadi nanti akan dilihat di situ. Dan itulah nanti harus memiliki alasan yang sangat kuat loh, Mbak Maulida. Maksudnya gini, saya keberatan nih, tapi alasannya itu nggak masuk di logika gitu, nggak bisa. Jadi kita itu menyusun sebuah narasi ya, narasi dalam membuat suatu surat keberatan itu pun harus by data gitu loh. Dasarnya apa? Apakah ada memang koreksi-koreksi yang dilakukan oleh si pemeriksa yang tidak sesuai dengan aturan perpajakan, itu semua nanti kita akan tuangkan di dalam surat keberatan kita. Sehingga akan menjadi pertimbangan daripada Kanwil untuk pertama menyetujui keberatan kita.
Yang kedua, mengurangi beban pajak atau bisa menambah. Jadi gitu hati-hati loh, keberatan ini bisa 3 hal terjadi. Pertama, bisa mengabulkan semua keberatannya disetujui, bisa juga mengurangi sebagian, ataupun bisa menambah beban pajak. Jadi hati-hati. Jadi makanya keberatan ini kita harus memberikan suatu argumentasi, memberikan suatu narasi yang sangat kuat, serta dilandasi dengan bukti-bukti serta peraturan-peraturan yang relate dengan apa yang kita beratkan. Gitu, Mbak. Nggak bisa sembarangan ya Pak Sabar kalau ngajuin keberatan? Yes, karena dampak daripada penolakan daripada pemeriksaan ini kan kewenangan penuh ada di DCP, ada di Kanwil. Jadi kalau misalnya si DCP itu sampai menolak, itu denda 30%. Oh, 30%-nya? 30% dari hutang pajak yang timbul Di SKP? di SKP. Jadi di SKP itu kan sudah jelas ya, di SKP itu sudah jelas hutang pajak misalnya 1 miliar, biar lebih gampang nih. Hutang pajak udah 1 miliar, terus kalau keberatan ini ditolak, itu dendanya itu 30%. Ini sudah jauh lebih ringan dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya. Kalau di undang-undang sebelumnya, sebelum adanya undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan atau kita sebut dengan undang-undang HPP, itu dendanya itu 50% sebelum HPP ya, sebelum undang-undang HPP. Tapi setelah dibuat undang-undang HPP, setelah disahkan oleh DPR, maka denda atas keberatan ini itu menjadi 30%. Itu juga yang dirubah di undang-undang HPP, termasuk bunga denda administrasi. Yang kita bahas di podcast sebelumnya adalah 2% per bulan, maksimum 24 bulan atau sekitar 48%. Ya. Tetapi kalau misalnya kita lihat di undang-undang HPP ini, baik dari tarif denda bunga yang diturunkan ya sesuai dengan bunga acuan, kurang lebih saya hitung 1,75 lah. Tapi ini pun kalau untuk keberatan ini, kalau ditolak itu dendanya menjadi 30%. Ya, lumayan besar. Makanya sangat hati-hati. Jadi tadinya si wajib pajak mau mendapatkan keringanan atas hutang pajak 1 miliar, ya malah naik. Berarti ada 1,3, benar gak sih? 1,3 miliar. Kan 30% dari 1 miliar kan 300 juta. Berarti kan 1,3 nih. Nah, itu makanya sangat hati-hati untuk teman-teman yang nonton YouTube ini. Hati-hati. Jadi maksudnya kalau Anda memang kurang yakin, maksudnya wah, gua nggak yakin nih. Terus tapi kalau Anda benar-benar yakin dan memang bisa Anda buktikan bahwa terbitnya produk hukum contoh SKP tadi itu memang ada kesalahan prosedural di sana, ya ayo silahkan diajukan keberatan ke Kanwil, Mbak. Kanwil DCP ya, Kanwil DCP pastinya. Iya, oke Pak Sabar. Nah, tapi Pak Sabar, apa sih yang membuat Kanwil itu bisa menolak keberatan daripada WP? Ada alasan atau bagaimana cara melihatnya Pak Sabar? Oke, jadi gini. Sebenarnya alasan mereka itu kan pasti alasan yang sangat kuat ya, dan juga gini. DCP itu Kanwil itu kan dikasih kewenangan ya. Dikasih kewenangan untuk ngapain? Untuk mengurangi hutang pajak ya, bahkan membatalkan SKP dan lain sebagainya. Itu kewenangan murni yang dikasih oleh undang-undang. Jadi yang kasih kewenangan itu adalah undang-undangnya, Mbak. Jadi bukan menterinya, tapi undang-undang yang memberikan ruang untuk Kanwil untuk melakukan tindakan itu. Ya, sehingga nanti pastinya kan dengan pertimbangan yang cukup matang lah pastinya. Nggak mungkin, karena faktor ketidaksukaan, karena suka sehingga bisa disetujui karena hubungan yang dekat atau ada kepentingan di luar itu, ya saya rasa sih tetap itu nggak bisa. Mereka akan tetap memutuskan baik mengurangi, membatalkan, atau menambah hutang pajak itu sesuai dengan data, fakta, dan melihat secara objektif di mana sebenarnya kewenangan ini bisa mereka lakukan, gitu, Mbak. Oke, Pak Sabar. Berarti kalau misalnya wajib pajak itu tidak setuju dengan jumlah pajak yang tertera di SKP, itu setelah keberatan nih Pak Sabar, tidak tuntas misalnya. Nah, itu apakah bisa ada upaya hukum lain yang bisa dilakukan oleh WP? Oh, ada. Jadi gini. Keberatan ini adalah salah satu upaya hukum yang diambil oleh si WP untuk memperoleh keadilan ya. Kan gini, sekali lagi kan keberatan ini timbul karena ada sengketa pajak nih. Sengketa ini kan harus dituntaskan ya. Jadi kalau kita lihat nih, ada pemeriksaan nih. Ada si WP tidak setuju, DJP setuju. Berarti kan kalau sama-sama setuju kan berarti kan tidak ada masalah. Permasalahannya antara si wajib pajak sama si DJP itu kan ada ketidaksetujuan terhadap sebuah
angka, sebuah data gitu. Dan itu memang nggak boleh, ya udah Anda nggak setuju, kita setuju, ya udah dibiarkan begitu saja, nggak bisa. Itu namanya sudah jadi sengketa perpajakan. Sengketa ini Mbak, itu harus diselesaikan. Ya, sengketa ini harus diselesaikan, berarti ada tahapan hukum lanjutan, yaitu salah satunya adalah keberatan. Jadi kalau misalnya dilihat, oh tidak tuntas berarti ada upaya namanya banding. Banding ke pengadilan. Jadi kalau misalnya, oh nggak tuntas ini kan Mbak, sebenarnya bukan tidak tuntas ya, sebenarnya tuntas Mbak, sebenarnya tuntas ya, tuntas dalam hal tuntas versi DJP. Tuntas versi DJP, berarti gini loh, kan kamu mengajukan keberatan ke saya nih, benar nggak sih? Menurut saya, keputusan yang saya kasih adalah tidak menyetujui keberatan kamu. Oke, atau yang kedua, menyetujui separuh yang kamu ajukan. Atau saya menambahi keberatan kamu, kan begitu ya. Sebenarnya kalau di sisi DCP itu sudah tuntas. Tapi kan yang tidak tuntas itu adalah di sisi WP gitu loh. Ya kan, kita harus pahami dulu nih. Bukan berarti pekerjaan ini nggak tuntas. Tuntas, tapi tuntas porsinya si DJP karena kan kewenangan mereka gitu kan. Dan mereka dan si Kanwil pun itu tidak ada sanksi pidana gitu, atau sanksi jabatan. Oh, kenapa kamu tidak menyetujui, kenapa kamu mengurangi, kenapa, itu nggak ada sebenarnya sanksinya. Ya, tapi mungkin nanti waktu diperiksa oleh instansi terkait, contoh kalau nggak salah BPK ya. BPK kalau mereka diperiksa, ini kenapa kamu mengurangi, kenapa kamu menyetujui, itu kan pasti kan harus dikasih alasan yang sangat kuat dong. Nggak mungkin, oh karena saya punya teman baik Pak sama si WP ini sehingga saya, nggak bisa. Jadi benar-benar harus dijelaskan ya. Oke Pak, misalnya diperiksa BPK nih, kenapa kamu mengurangi ini? Dia harus kasih alasan. Oh, karena ada kekeliruan di dalam penerbitan SKP. Ada proses yang kita lihat tidak sesuai dengan undang-undang, sehingga itu, atau mungkin ada pertimbangan yang lain. Oh, misalnya, oh ini wajib pajak ini sangat taat loh di dalam perpajakannya. Terus dia ini punya kontribusi yang cukup besar terhadap negara dan lain sebagainya. Itu pertimbangan-pertimbangan itu pun bisa menjadi alasan daripada si Kanwil dalam memberikan keputusan atas penolakan, atas pengabulan 100% ataupun pengurangan, Pak. Terus kalau misalnya dari sisi DJP sudah tuntas, dari sisi wajib pajak belum tuntas, berarti kan bisa nih si wajib pajak ini, wah gua nggak suka nih, masa sih saya ditolak semua keberatan saya. Bisa ke banding. Dan banding ini adalah upaya lanjutan yang bisa ditempuh oleh si wajib pajak dalam hal mencari kebenaran, keadilan, yaitu ke pengadilan, Mbak. Ya, ke pengadilan pajak. Jadi banding itu bukan areanya di area DJP lagi, Mbak. Itu sudah di luar. Udah di luar. Makanya dia itu namanya Badan Peradilan Perpajakan Indonesia. Sehingga kalau kita lihat ya, banding, kalau kita baca undang-undang, banding hanya dapat dilakukan ya di Badan Peradilan Perpajakan Indonesia saat ini. Nanti akan dipindahkan ke Petun ya, Pengadilan Tata Usaha Negara namanya. Yaitu nanti akan dialihkan proses persidangannya di sana. Tapi kan saya kan berbicara yang saat ini terjadi, dan yang sebelumnya sudah terjadi, yaitu namanya di Badan Peradilan Perpajakan Indonesia. Jadi kalau misalnya si WP itu tadi masih belum puas dan juga memang dia masih butuh penjelasan atau kepastian hukum lah, lanjutan itu bisa masuk ke Badan Peradilan Perpajakan Indonesia. Tetapi ada konsekuensi nih di sini, ini yang harus teman-teman harus pahami nih ya. Jadi jangan sembarangan, wah saya mau mencari keadilan berarti saya masuk ke pengadilan nih, karena dendanya itu tambah lagi 30%, Mbak. Oh, lebih besar lagi. Yes, tambah lagi 30%. Ini buas si Malakama, benar nggak sih? Betul. Ini udah jatuh tertimpa tangga, you know? Awalnya kan udah kena 1 miliar nih, contoh yang awal tadi, 1 miliar utang pajaknya, ditolak di keberatan, itu misalnya tambah dong 30%, kan tadi kan kalau tolak kan tambah 30%. Betul. Kalau misalnya di pengadilan nih, kalau di pengadilan dia kalah di pengadilan, itu dendanya 30% lagi, Mbak. Jadi total 60%. Ya, hutang pajak pokok 1 miliar ditambah
denda atas keberatan dan penolakan dari banding itu total 60, berarti 1,6 M. Oke, jadi berat ya Pak Jadi Sabar? berat. Jadi Iya. berat yang tadinya saya 1 miliar, saya harus bayar 1,6. Nah, Betul. itu sangat hati-hati Betul, di betul. dalam pengadilan ini. Jadi perlu sebuah penelaah yang dalam dan juga argumentasi, bukan hanya masalah argumentasi sih, tapi perlu fakta-fakta yang kuat ya. Perlu bukti-bukti yang kuat yang bisa meyakinkan oleh hakim di pengadilan pajak untuk memutus perkara ini dengan adil. Karena kita percaya, dan saya pun secara pribadi percaya akan integritas dan juga profesionalisme hakim di pengadilan pajak Indonesia, ya, sehingga mereka mengangkat sumpah sendiri dan mereka bertanggung jawab sepenuhnya sama Tuhan. Jadi apapun keputusan yang mereka ambil, pastinya mereka akan bertanggung jawab kepada Tuhan yang mereka percayai, ya, sehingga keadilan yang terakhir yang bisa diambil oleh si WP ini adalah banding di pengadilan pajak. Karena nanti di banding di pengadilan pajak ini, Mbak, itu akan dipanggil ya. Jadi hakim melalui panitera pengadilan akan memanggil si DCP ya sebagai yang bersengketa sama si WP. Jadi dua-duanya dihadirkan Oh, oke, ya. oke. Terbanding dan pemohon banding namanya. Atau kalau itu pun upaya lagi namanya gugatan ya. Tergugat dan penggugat itu semua dipanggil, Pak. Ya, dipanggil si tergugat. Ya, si tergugat ini kan pastikan kan Kementerian Keuangan ya, DCP. Terus baru penggugat adalah si wajib pajak yang menggugat oleh DCP. Dan juga kalau hal ini dengan keberatan ya, kalau ini banding, terbanding adalah si DCP, pemohon banding adalah si WP. Jadi dua-duanya mereka hadirkan di situ. Nanti hakim itu minimal 3 ya, ada ketua sama anggota kiri kanan. Jadi mereka 3 orang yang akan menelaah kasus ini dan mereka akan memberikan suatu putusan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Begitu Mbak Maulida. Oke, Pak Sabar. Nah, ini kan terkait dengan pengadilan-pengadilan ini kan biasanya Pak Sabar kalau misal di luar pajak itu kan selalu ada yang namanya pengacara nih untuk mendampingi. Yes. Nah, kalau di perpajakan itu perlu ada pengacara juga nggak sih Pak Sabar? Perlu dong, perlu, Oh. perlu banget ini. Namanya tax lawyer ya. Jadi kalau saya kan tax lawyer. Jadi saya itu kuasa hukum di pengadilan pajak. Ya, jadi kalau dicek Sabar Tobing, yaitu saya terdaftar sebagai kuasa hukum di pengadilan pajak. Saya dapat kartu pengacara pajak dan juga saya dapat SK dari pengadilan pajak yang diangkat, yang dikasih izin untuk mendampingi wajib pajak yang bersengketa. Karena waktu nanti persidangan itu, gini Mbak Molda, yang bersidang ini nanti bisa langsung WP-nya, langsung hadir nih, direkturnya, penanggung jawabnya. Bisa juga dikuasakan namanya, dikasih kuasa. Itu ke si pengacara tadi. Jadi bisa langsung beracara, tapi dicek semua ya. Misalnya mana surat kuasanya, terus mana kelengkapan, itu banyak tuh kelengkapan. Waktu saya jadi pengacara pengadilan pajak itu semua dicek, Mbak. Ya, jangka waktunya, ini masih berlaku nggak kartunya, mana SK dari pengadilan pajaknya, dicek semua, mana kelengkapannya semua, baru nanti bisa dipersilakan untuk jadi beracara sampai tuntas. Jadi kalau hakim memiliki keyakinan, ya udah nggak perlu si wajib pajak langsung datang ke pengadilan, tapi semua udah dikuasakan ke lawyernya, ke saya, itu nggak ada masalah. Boleh Ya, ya, Pak Sabar? boleh. Jadi intinya pengacara pajak itu pun harus tahu etika, aturan di dalam beracara. Nggak boleh, maksudnya kan ada tata cara beracara di pengadilan ya. Apa-apa yang harus kita sampaikan, cara penyampaian pendapat kita seperti apa, nggak boleh marah-marah, apalagi bentak-bentak orang di pengadilan, itu nggak boleh. Ya, itu terkait dengan etika di dalam beracara di pengadilan. Tidak seperti di pengadilan yang lain, bisa nunjuk-nunjuk orang, terus bisa ya dalam berarti berlaku agak kasar lah ya. Tidak boleh, karena ini kan beda. Pengadilan pajak ini sangat berbeda. Walaupun memang sama-sama terbuka dan dibuka untuk umum. Itu loh, Mbak. Jadi pengadilan pajak ini terbuka dan dibuka untuk umum. Jadi siapapun sebenarnya bisa masuk. Ya, siapapun bisa masuk untuk menyaksikan proses persidangan ini, karena ini kan transparansi. Ya,
transparansi. Jadi nggak boleh tertutup, makanya dibuka dan terbuka untuk umum saat di pengadilan pajak, Pak. Jadi untuk teman-teman sih yang grogi atau memang dia tidak bisa memberikan penjelasan ke hakim, ya tidak bisa memberikan satu bantahan yang bagus, ya harus diserahkan sama lawyernya, Betul. ya tax lawyernya kayak saya, karena ini kan nanti kan akan beradu argumentasi, Betul. beradu peraturan, terus jawaban-jawabannya yang sesuai dengan aturan itu kan semua harus dijelasin. Nggak bisa, menurut saya nggak bisa. Menurut undang-undang bagaimana? Menurut faktanya bagaimana? Datanya bagaimana? Kevaliditasan data bagaimana? Makanya pengujian datanya seperti apa? Makanya di pengadilan pajak itu sampai ada atau untuk pengujian bukti. Bukti-buktinya semua diuji. Oh, buktinya udah benar. Itulah nanti berdasarkan bukti inilah nanti hakim akan memberikan suatu putusan. Ya, jadi hakim itu tidak akan pernah, dan saya sangat yakin 100% tidak akan memberikan suatu putusan di luar peraturan. Tidak akan memberikan suatu putusan di luar data, fakta, bukti yang tidak sesuai gitu loh. Karena begini, Mbak. Ada satu upaya hukum luar biasa lagi yang sangat-sangat terakhir yang akan diambil oleh WP, yaitu peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Makanya itu upaya hukum luar biasa. Itu namanya upaya hukum luar biasa, ya. Upaya hukum luar biasa itu adalah titik terakhir, nggak ada lagi di atas upaya hukum luar biasa, nggak sampai ke arbitrase internasional, nggak ada hubungannya itu, ya, terkait dengan perpajakan, ya, kecuali memang sengketa bisnis segala macam. Karena saya bukan bidang itu, saya nggak mau bahas lah, ya, biarkan orang yang berkompeten bahas itulah, ya kan. Tapi terkait dengan perpajakan ini, maka itu nanti ada upaya hukum luar biasa, yaitu peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Makanya kalau kita baca di gugatan atau peninjauan kembali ke pengadilan pajak, itu jelas itu. Misalnya PTX melawan Direktorat Jenderal Pajak, langsung itu bahasanya itu melawan itu. Melawan langsung itu, ngerinya memang begitu. Misalnya nih PT Sabar Tobing melawan Direktorat Jenderal Pajak, langsung diuraikan tuh, saya buat argumentasi segala macam, itu kuat jadi sehingga nanti ini yang akan ditelaah oleh hakim di Mahkamah Agung gitu loh. Apakah ada kekeliruan yang dilakukan oleh hakim pengadilan pajak terhadap putusan gitu loh, ya. Bisa nggak sih keliru? Ya bisa. Disengaja, ya saya tidak mau berkomentar terhadap hal itu, ya. Tapi namanya manusia, kekeliruan pun bisa terjadi. Sengaja, ya saya nggak tahu. Tapi kalau misalnya kita sebagai wajib pajak merasa dan yakin ada kekeliruan yang sangat jelas di sana, kita bisa melakukan upaya hukum luar biasa tadi, Mbak, ke Mahkamah Agung, namanya PK, peninjauan kembali. Ya, nanti kita akan lihat kalau sudah ada putusan daripada Mahkamah Agung tadi, itu udah selesai, case close, nggak boleh lagi kamu melakukan upaya-upaya kemanapun, itu nggak bisa lagi. Itulah yang terakhir dari perpajakan Indonesia. Jadi kalau kita lihat ya runtun nih, kalau saya disuruh meruntun dari pendaftaran NPWP bla 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 terus sampai nanti ke peninjauan ke Mahkamah, itu bisa saya buat suatu framework ya yang sangat jelas itu. Ya, karena kan saya kan bisa sampaikan, saya itu memahami tentang filosofi perpajakan, ya kan, kayak bukan saya bilang saya pintar ya filsuf gitu, bukan, tapi saya itu bisa membuat suatu rangkaian gitu loh, ya, di mana orang lain itu karena nggak bisa, maksudnya gini, dia hanya paham ini segelintir, dia bisa pahami. Kalau saya itu bisa suatu framework yang jelas dari A sampai begini nih, bagaimana tatanannya itu saya mengerti. Detail ya. Oke. Nah, Pak Sabar, tadi untuk peninjauan kembali ini ada denda lagi nggak nih, Pak Sabar? Atau ada konsekuensi? Oh, nggak ada lagi. Berarti final ya, Pak Sabar? Yes, final. Ya. Jadi kalau peninjauan kembali itu tidak ada. Jadi denda terakhir itu ada di banding ya, Pak Sabar? Banding, itu terakhir. Itu setelah itu tidak ada lagi dendanya. Oke. Nah, itu tadi berarti Sobat Jontex. Jadi untuk di banding ini nih Pak Sabar ya, kalau misalnya WP-nya tidak yakin nih untuk berbicara atau berargumen, karena itu sudah tingkatan yang kedua ya Pak Sabar, untuk upaya lanjutan hukumnya, lebih baik menggunakan tax lawyer ya Pak Sabar ya, karena supaya karena kan hakim menilai nih dari cara berbicara ini yakin gak sih ya Pak ya,
bagaimana cara menyampaikannya. Nah, lebih baik itu menggunakan tax lawyer. Nah, untuk Sobat Jontex nih di luar sana yang mungkin mengalami masalah perpajakan seperti harus melakukan keberatan ke Kanwil atau mungkin harus mengajukan banding, nah di Jontex kalian bisa konsultasikan masalah perpajakan untuk harga yang negotiable. Untuk informasi lebih lanjut kalian bisa hubungi www.jontex.com. Nah, sebelum lanjut, buat Sobat Jontex yang masih kesusahan untuk pelaporan SPT pribadi, tenang aja, karena di Jontex bisa bantu laporkan loh. Cukup dengan 2,5 juta, kalian dibantu uruskan untuk 1 tahun. Untuk info lebih lanjut, bisa langsung hubungi call center kita di bawah sini, atau hubungi admin kita di website www.jontex.com. Jontex, konsultan terpercaya. Oke, Pak Sabar. Nah, ini mau tanya juga nih Pak Sabar. Tadi kan sudah dijelaskan ya terkait bagaimana perbedaan antara keberatan, terus perbedaan dengan banding seperti apa, dan yang terakhir tadi namanya upaya hukum luar biasa peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Ngedengar kata-katanya udah ngeri Pak Sabar. Ya, betul. Nah, ini Pak Sabar, untuk waktu yang tepat untuk mengajukan keberatan nih, kita kembali lagi ke keberatan. Oke, baik. Ya. Ini kalau kita lihat di proses keberatan itu, kan keberatan ini banyak, Mbak. Misalnya ini, saya bacakan nih ya. Ada surat ketetapan pajak kurang bayar. Bisa itu. Yang kedua, ada surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Ya. Jadi tambah lagi. Oke. Ada surat ketetapan pajak nihil. Oke. Ada surat ketetapan pajak LB lebih bayar. Ya, ataupun potput, potong pungut. Ada yang dipotong salah, ada yang dipungut salah. Itu pun bisa menjadi sebuah fakta yang akan dibawa di keberatan. Ya. Tapi seperti yang saya sebutkan di awal tadi, itu kebanyakan itu karena pemeriksaan, Mbak. Tapi bukan saya bilang hanya dalam hal keberatan, hanya dalam pemeriksaan jadi keberatan. Bisa, contoh yang saya berikan tadi, surat ketetapan pajak, ya, SKP kurang bayar, ya, surat ketetapan pajak tambahan dan sebagainya. Itu jangka waktunya 3 bulan, Mbak. 3 bulan. Jadi begitu udah terbit semua yang saya sebutkan di awal tadi, itu maksimal 3 bulan harus diajukan upaya hukum keberatan. Maksimum 3 bulan. Kalau misalnya dalam jangka waktu 3 bulan itu tidak dilakukan upaya hukum oleh si WP, maka itu dianggap inkrah. Jadi nggak boleh lagi. Jadi lihat nih, kamu harus cek benar-benar bahwa SKP ini terbit kapan nih. Hitung nih 3 bulan dari situ. Kalau masih kurang dari 3 bulan, itu bisa diajukan. Tapi kalau udah melewati daripada 3 bulan, nggak boleh. Karena kalaupun dipaksakan untuk minta di keberatan, dipertimbangkan, sekalipun itu Anda yakin benar, maka itu nggak ada lagi, nggak dapat dipertimbangkan. Itu undang-undangnya mengatakan bahwa wajib pajak yang mengajukan keberatan melewati jangka waktu 3 bulan, maka tidak dapat dipertimbangkan. Kurang lebih bahasa undang-undang seperti itulah. Ya, sehingga sangat penting untuk wajib pajak itu untuk mengetahui waktu, tanggal, jangka waktu itu sangat-sangat penting. Karena ini titik-titik yang sangat krusial di dalam perpajakan, ya. Lewat dari tanggal waktu, ya, melebihi batas waktu, kadaluarsanya segala macam. Kalau itu saja tidak terpenuhi, maka nggak bisa melakukan upaya. Makanya ada persyaratan formilnya, ya, memenuhi formil nggak ini, ya kan? Jadi nggak bisa kalau misalnya udah jelas-jelas SKP terbit melewati 3 bulan, masa dipaksakan upaya keberatan, kan udah tidak memenuhi secara persyaratan formilnya, Mbak. Jadi memang harus dicek betul-betul, ya. Nah, oke Pak Sabar. Nah, kalau untuk waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses pengajuan keberatan ini berapa lama untuk prosesnya? Oke, baik. Jadi kalau misalnya begitu wajib pajak, ya, ini penting banget nih pertanyaan Mbak Maulida, ini keren nih. Teman-teman bisa perhatikan. Begitu wajib pajak mengajukan keberatan, ya, DCP dalam hal ini Kanwil harus memberikan keputusan paling lama 12 bulan. Ya, melewat daripada 12 bulan nih, maka keberatannya dianggap disetujui. Wah, itu fatal banget itu. Benar-benar fatal banget. Karena begitu. Misalnya nih, kita ambil contoh nih ya. Ambil contoh terus, ini surat keberatan saya nih. Surat keberatan saya ajukan nih ke Kanwil nih. Oke.
Kanwil lalai. Maksudnya gini, dia tidak cek bahwa ada surat keberatan yang datang. Ya, ternyata ini melewati jangka waktu 12 bulan, ini dianggap disetujui. Jadi andaikan nih keberatan dia misalnya 1 triliun nih. Ya 1 triliun nih. Gua keberatan nih 1 triliun nih. Oke, keberatan yang 1 triliun ini begitu Kanwil tidak hati-hati, ini udah 12 bulan, udah lewat, maka 1 triliun ini dianggap disetujui loh. Makanya itu nggak boleh main-main. Jadi begitu surat keberatan datang oleh di Kanwil itu langsung dicek supaya jangan sampai melewati jangka waktu 12 bulan tadi. Karena itu dianggap disetujui, Mbak. Jadi gini loh. Dari sini kan kita bisa berkaca ya teman-teman yang nonton YouTube ini. Dari kita bisa berkaca bahwa memang benar itu ada suatu kepastian di sana. Ada kepastian jangka waktu. Jadi jangan begini juga. Maksudnya gini. Oke, gua keberatan nih ke Kanwil. Oke, begitu saya keberatan ke Kanwil, tapi nggak tahu nih kapan nih disetujui, kapan nih gua mendapatkan kepastian, kapan saya mendapat kepastian. Tapi kalau ada range waktu, ada jangka waktu 12 bulan, ya kamu kan tunggu aja, dalam jangka waktu 12 bulan pasti ada keputusan. Tapi kalau misalnya ini tidak dibatasi oleh undang-undang, berarti si DJP pun itu bisa bertindak seenak perutnya. Ya dong? Logika nggak? Ya logika nggak? Ya iyalah, sekarang gini. Oh, karena ini keberatan, ya gua diam-diamin aja deh, bodoh amat lah, sampai 2-3 tahun, ya nggak jelas lah gitu loh. Ini si WP, ini diambang yang nggak jelas. Enggak sih? Dia di pimpong gitu loh, nggak jelas. Ya tunggu aja, kalau kami lagi sibuk nih, masih ada rapirnas lah segala macam lah itu ya kan, kita ada lagi bahas undang-undang lah segala macam, sehingga ini nggak jelas. Jadi kepastian hukum pun tidak jelas. Itu yang pertama dari sisi si WP. Dari sisi negara pun akan jadi nggak jelas. Maksudnya gini, negara pun kan pasti kan butuh kepastian atas hak dia gitu. Haknya contoh, oke, udah jelas keberatan 1 miliar, jadi sengketa pajak. Ya, begitu sengketa 1 miliar, terus negara kan butuh kepastian dong. Ini kan jadi piutang. Ya, secara laporan keuangan sederhana, kalau kita lihat neraca balance sheet ya, itu kan jadi piutang. Tapi ini jadi bisa piutang tak tertagih loh. Ya, bisa piutang tak tertagih buat negara jika tidak ada jangka waktu kepastian. Makanya ini sangat relate dengan apa yang kita pelajari tentang akuntansi. Ada namanya piutang tak tertagih, bahkan cadangan piutang tak tertagih itu ada di accounting. Ya, kenapa? Kenapa sampai dibuat cadangan? Nanti mungkin kita buat podcast selanjutnya tentang akuntansi ya. Kenapa sampai ada piutang tak tertagih dicadangkan? Karena di dunia ini tidak ada yang pasti, teman-teman. Benar nggak sih? Apa sih yang pasti? Cuma mati dan bayar pajak. Itu yang itu doang, nggak ada. Nggak ada yang pasti. Ya, lo mau bikin bisnis, mau rangkai bisnis segala macam, mau misalnya bla bla segala macam, itu tetap tidak ada yang pasti. Tetapi para pebisnis hanya bisa menghitung resiko, ya, dan juga bisa nanti mengambil langkah-langkah saat resiko itu terjadi, kan begitu. Tapi untuk menghilangkan jadi zero resiko, yaitu saya rasa sih tidak akan ada satu pebisnis di dunia ini yang bisa menolkan daripada resiko, ya begitu ya. Oke, kembali lagi nih, ya. Ada waktu yang sudah ditentukan, maksimum 12 bulan. Jadi begitu wajib pajak ya melihat bahwa ini sudah melewati jangka waktu 12 bulan, maka permohonan atas keberatan tersebut itu disetujui. Yang dirugikan siapa? Yang dirugikan adalah si DCP. Ya dong, yang tadinya itu tidak harus dia bayar 1 miliar karena kelalaian yang dilakukan oleh DCP sendiri, maka dia harus bayar 1 miliar. Karena itu undang-undang yang mengatur, dianggap disetujui. Kan begitu masalahnya. Yang tadinya kan kalau kita ada hutang pajak ini 1 miliar, ya itu dianggap itu tidak perlu dibayar lagi. Jadi lunas. Jadi lunas pasti, jadi lunas dong. Jadi lunas kan yang tadinya kan dia kan harus bayar nih 1 miliar hutang pajaknya nih. Tapi karena keberatan diajukan melewati jangka waktu 12 bulan, maka itu dianggap disetujui. Artinya apa? Keberatan dia disetujui. Artinya dia nggak bayar. Yang rugi siapa? Yang rugi negara. Yang harusnya negara dapat 1 miliar, ya nggak dapat. Karena apa? Kelalaian tadi. Ketidakpahaman undang-undang, ketidakpahaman peraturan. Makanya semua teman-teman DCP itu sangat paham ya. Dan sangat mengerti atas aturan-aturan yang sudah dituangkan di dalam undang-undang maupun peraturan Menteri Keuangan yang menjadi turunan daripada undang-undang itu, Pak. Gitu.
Oke, kan di sini kan posisinya negara dirugikan ya Pak, kalau misalnya sampai dari DJP ini lalai untuk merespon dari keberatan daripada WP. Yes. Nah itu ada sanksi yang diterima oleh DJP Pak Sabar? Kalau sanksi yang diterima DJP paling apa ya, misalnya ini kan kanwilnya nih pasti mungkin pasti dikasih punishment ya, mungkin akan dipindahkan lah atau dikasih teguran. Tetapi jangan salah, si WP pun akan mendapatkan imbalan bunga loh, jangan salah. Gitu Pak Sabar. Dapat bunga gitu lah. Makanya dahsyat loh, hati-hati gue bilang. Gini, misalnya udah lewat nih 12 bulan nih Mbak. Lewat 12 bulan ya. Oke. Begitu lewat 12 bulan ya. Jadi 15 bulan lah. Berarti kan ada di sana 2 bulan kan yang tersisa. 2 bulannya itu negara harus bayar bunga ke WP. Selama 2 bulan. Selama 2 bulan. Misalnya disepakati 1,75%. 1,75% dikali 2 bulan dikali utang pajak itu si negara itu harus bayar ke si WP. Jadi jangan salah. Jadi orang itu kan berpikir, wah, gua doang yang dibayar denda, saya doang yang ditagih-tagih hutang pajak. Ya adil, maksudnya gini, saat negara pun telat membayarkan apa yang menjadi haknya dari si wajib pajak itu, ya negara akan bayarkan gitu loh. Oke. Ya, mereka Mbak, sesuai dengan bunga yang sudah disepakati di dalam undang-undang, Mbak. Gitu. Berarti memang tadi ya, kalau misalnya ada kesalahan juga nih dari pihak DJP-nya atau dari Kanwilnya, itu juga WP mendapatkan imbalan bunga ya Pak Sabar, 1,75% Kurang lebih. dikali 2 bulan Pak Sabar. Ya tergantung berapa lama dia lalai. Oh ya, berapa lama dia lalai? Kalau misalnya lalai 5 tahun, ya hitung aja berapa lama itu lalai. Ya kan contoh aja kan dari 2 bulan ya. Kalau lalai, kalau kanunya lagi gabut misalnya nggak kerja benar, ya bisa lalai sampai 7 bulan kan. Iya, betul. Tapi itu sih sebenarnya sangat jarang terjadi. Ya. Tapi kalaupun itu terjadi, undang-undang sudah mengatur hal itu. Oke, berarti pada akhirnya memang harus digantikan dibayar oleh DJP ya Pak. Tapi negara tetap menerima untuk pajak terutang. Iya. Nah itu tadi berarti ternyata ngeri juga nih, ternyata ngerinya itu bukan hanya di sisi WP tapi dari sisi DJP pun begitu ya. Berdampak. Jadi, perlunya kepatuhan perpajakan kembali Yes. lagi ya Pak Sabar. Oke, nah kalau misalnya tadi kan terkait dengan proses yang diperlukan untuk pengajuan keberatan. Kalau untuk banding Pak Sabar itu berapa lama jangka waktunya? Banding itu saya cek itu 6 bulan ya. 6 bulan. Lebih sebentar ya Pak Sabar? Ya, 6 bulan. Jadi banding itu dihitung lagi 6 bulan lagi, ya. Ya, betul. Ya, jadi kalau kita lihat ya. Tapi yang paling penting sebenarnya waktu kita melakukan keberatan dan banding ini adalah dokumen itu harus makanya kalau saya coba sedikit bacakan di sini ya. Baik, Pak Sabar. Perlakuan dokumen proses keberatan. Buku, catatan, data, informasi, keterangan yang diterima diperoleh pada proses penyelesaian keberatan itu penting banget. Jadi kalau misalnya bukunya nggak ada Pak, catatannya nggak ada Pak, datanya nggak ada Pak, informasinya nggak ada Pak, atau keterangan lain nggak ada, itu tidak bisa dipertimbangkan. Itu tidak bisa. Makanya dikatakan di sini yang diminta pada saat pemeriksaan tetapi tidak diberikan oleh wajib pajak. Jadi begini, Mbak. Makanya saya bilang tadi, kebanyakan keberatan ini itu karena proses daripada pemeriksaan. Makanya kalau kita lihat video sebelumnya, ya video sebelumnya itu tentang apa-apa saja yang perlu dipersiapkan wajib pajak saat dilakukan pemeriksaan. Benar nggak? Itu makanya data, catatan dan segala macam. Bahkan yang pernah saya singgung juga sebelumnya, itu saat terbit SP2 surat perintah pemeriksaan, di belakangnya itu sudah ada dokumen-dokumen yang diminta oleh si WP. Masih ingat kan? Oke. Itu semua harus diserahkan, Mbak. Jadi nanti kalau begitu terjadi sengketa pajak, ini kan seperti saya bilang tadi, keberatan ini karena ada sengketa. Sengketa ini timbul karena ketidaksetujuan antara si WP sama si DJP. Nggak setuju nih jadi sengketa dong. Kalau setuju ya nggak ada sengketa dong. Benar nggak sih? Oke. Nanti waktu keberatan pun Mbak Maulida itu harus dilampirkan. Karena begini, kalau itu tidak dilampirkan, itu tidak dapat dipertimbangkan keberatannya. Makanya begitu pentingnya waktu proses awal pemeriksaan itu harus lengkap semua. Supaya nanti waktu terjadi sengketa pajak, ya, terjadi antara DJP sama Fiskus atau sama si WP, maka waktu kita keberatan itu dapat dipertimbangkan. Makanya kan cuma ada 2 nih, dapat dipertimbangkan atau tidak dapat dipertimbangkan. Pertanyaan saya,
Kalau misalnya sudah tidak dapat dipertimbangkan oleh si Kanwil, ya sudah pasti dong keberatan kita itu tidak disetujui. Tetapi kalau dapat dipertimbangkan, ada potensi yang diterima oleh si WP bisa berpotensi SKP-nya dibatalkan, SKP-nya surat ketentuan pajaknya dikurangi 50%, ataupun berpotensi juga untuk dinaikan. Ya, intinya gini loh, Pak. Kalau saya kasih analogi ya, misalnya gini. Mbak Maulida nih. Mbak Maulida ini mau manajer di salah satu perusahaan besar lah. Ya, saya sebut aja lah misalnya Pertamina lah, ya. Mau jadi manajer di Pertamina. Mbak Maulida ini harus memenuhi kualifikasi untuk bisa menjadi seorang manajer atau general manager daripada di Pertamina. Dari segi pendidikan, edukasi yang telah dijalankan, mungkin bisa lulusan dari luar negeri seperti Harvard, kan bisa juga punya pengalaman yang relate dengan bidang yang akan dikerjakan, ya. Oke, kalau ini saja sudah memenuhi persyaratan ini, berarti dapat dipertimbangkan, Maulida dapat dipertimbangkan menjadi GM di Pertamina. Oke, close itu. Tapi kalau misalnya syarat-syarat tadi, ya, tidak memiliki pendidikan yang mumpuni, tidak memiliki pengalaman di bidang itu, misalnya ada beberapa syarat yang tidak dipenuhi, berarti tidak dapat dipertimbangkan untuk menjadi GM di Pertamina. Kan begitu? Itu kan logikanya nih. Sama nih keberatan nih. Kalau misalnya persyaratan tadi itu tidak dilengkapi, berarti itu tidak dapat dipertimbangkan keberatannya. Tetapi kalau dokumen yang saya sebutkan di awal tadi itu sudah lengkap, maka masuk dalam kategori kedua, dapat dipertimbangkan keberatannya. Masalah nanti keberatannya ini hasilnya, outputnya adalah membatalkan SKP, mengurangi hutang pajak, atau menambah hutang pajak, itu case yang kedua. Tapi kita harus sepakat dulu dari runtunannya tadi seperti itu. Ya, jelas Mbak ya? Oke, mantap sekali nih penjelasan Pak Sabar kali ini ya. Sejauh ini nih Pak Sabar, pembahasan terkait dengan keberatan, banding ini paling menarik buat Maulida Pak Sabar. Karena sebenarnya nggak menarik. Menarik ya, iya, yang tapi lain lebih seru menarik. ya, Cuma karena ini terkait dengan seru. hukum sih. Betul, walaupun mengerikan tapi ini seru gitu Betul. Pak Sabar. Jadi pasti Sobat Juntek di luar sana pun bisa merasakan nih Pak Sabar. Oke, Sobat Juntek, kita sudah mengulik lagi nih ilmu dari Pak Sabar terkait dengan pemeriksaan, terus kemudian ada keberatan, ada juga banding, sampai tadi yang terakhir di peninjauan kembali ya Pak Sabar. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Pak Sabar tentunya menambah ilmu dan wawasan kita semua yang ada di sini yang menonton YouTube Mr. Pajak Podcast. Nah, untuk Pak Sabar terima kasih banyak sekali. Sama-sama Mbak Maulida. Selalu semangat untuk memberikan ilmu kepada kita semua. Yes. Semoga kita doakan Pak Sabar semoga sehat selalu Sobat Jontex. Oke. Luar biasa Pak Sabar. Terima kasih. Dan untuk Sobat Jontex di luar sana, jangan lupa untuk terus menonton kami di Mr. Pajak Podcast, tentunya bersama saya Maulida dan juga dengan Bapak Sabar Pardamyan Lumban Tobing, SEMM AKCA CTL CTAP BKP. Belajar terus bersama ahlinya Mr. Pajak Podcast.